Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmiati dari Prodi Psikologi 2018 dalam mata kuliah Islam dan Ipteks. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kebencanaan mengenai perawatan jenazah korban COVID-19, mulai dari memandikannya sampai menguburkannya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan adalah upaya untuk memahami, menjelaskan, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan value, etik, etos dalam Al-Quran dan hadis. Secara umum, bencana dipahami sebagai apa saja yang menimpa manusia yang mengandung resiko, bahaya, kerusakan, bahkan kematian terhadap manusia. Seluruh rangkaian peristiwa kebencanaan harus dimengerti dan dipahami untuk menghindari resiko yang lebih besar. Konsep tentang bencana ada yang tergolong pada natural disaster, namun ada pula yang terkait dengan human error. Yang pertama, tentu murni dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua sering dianggap sebagai kesalahan perilaku manusia. Kasus gempa bumi, lumpur lapindo, angin topan, dan puting beliung, membekunya es di Amerika Serikat dan semisalnya bisa digolongkan dalam natural disaster, sementara banjir, kebakaran, dan sejenisnya termasuk pada wilayah human error, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Dalam firman yang lain juga dicantumkan bahwa segala hal positif itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang negatif akibat dari ulah manusia itu sendiri. Berbicara tentang bencana tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman takdir, ikhtiar, dan sunatullah yang telah diketahui maupun yang belum diketahui atau terdeteksi. Di kalangan umat Islam banyak pemahaman tentang tiga konsep tersebut. Yang pertama adalah takdir. Takdir merupakan ketetapan ilahi sesuai dengan upaya minimal dan maksimal atau ikhtiar manusia dalam memahami dan menjalani hukum-hukum Tuhan atau sunnatullah di bidang sosial maupun natural selama hidup di dunia. Bila sunnatullah di bidang sosial kultural memiliki dimensi relativitas yang tinggi, maka sunnatullah di wilayah natural fisikal nilai relativitasnya lebih rendah. Sunatullah atau hukum alam dan sosial ini akan menimpa semua umat manusia tanpa melihat aspek suku, bangsa, bahkan agama. Secara takdir dan sunatullah, umumnya masing-masing daerah atau negara sudah punya sunatullahnya sendiri-sendiri sesuai bakat alam yang mengitari. Misalnya negara Amerika Serikat dan sebagian Eropa selalu akan didera oleh badai topan dan es. Sedangkan Jepang, sebagian wilayah Iran, dan pantai selatan Jawa maupun Sumatera, Papua, Maluku, Lombok lebih berbakat menikmati gempa karena secara sunatullahnya memang berada di wilayah Ring of Fire. Kemudian daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan lebih berpotensi mengalami bencana dampak meletusnya gunung api seperti Merapi di Jawa Tengah, Marapi di Sumatera Barat, Sinabung di Sumatera Utara, Bromo di Jawa Timur, Anak Rakatau di Selat Sunda. Itulah beberapa contoh potensi bencana di daerah atau negara lainnya. Namun mengingat manusia sebagai kafilatullah fil ardi, maka baik potensi bencana yang natural disaster maupun human error tetap berlaku pada firman Allah yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri terlebih dahulu merubah nasib mereka sendiri. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Maka, untuk menjadi manusia sebagai agen ikhtiar dan agen perubahan yang memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan alam dan kehidupan sosial, sudah barang tentu sangat dibutuhkan sarjana dan ilmuwan yang ahli dalam mengelola lingkungan dan tanggap bencana. Fikih kebencanaan demikian tidak hanya mengatur bagaimana hukum ibadah dan muamalah selama kondisi bencana, tetapi juga mengakomodir rekomendasi-rekomendasi perspektif sains dan sosial humaniora terkini. Konstruksi pemahaman terhadap kebencanaan inilah yang disebut sebagai fikih kebencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan korban COVID-19 mulai dari memandikan sampai menguburkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dikutip dari artikel popularitas.com, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Adapun tahap perawatan jenazah korban COVID-19 adalah sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu memandikan jenazah korban COVID-19. Jenazah bisa dimandikan tanpa harus melepaskan pakaian. Saat kondisi normal pun tidak harus untuk melepaskan pakaiannya. Kuncinya adalah membersihkan najis yang terdapat dalam tubuhnya. Yang memandikan diupayakan sesuai dengan jenis kelamin. Namun, jika tidak memungkinkan, maka tetap dimandikan tanpa harus melepas pakaiannya. Jika atas pertimbangan ahli tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka boleh diganti dengan tayamum. Lalu tahap kedua yaitu tahap pengkafanan. Muslim yang terinfeksi COVID-19 harus dikafani dengan kain yang menutupi seluruh badan. Bila dikhawatirkan terdapat keluarnya cairan dalam tubuh mayat yang dapat berpotensi terjadinya penularan COVID-19, maka setelah dikafani, jenazah harus dilapisi dengan kantong jenazah yang tidak tembus air. Jenazah pun dimungkinkan untuk ditempatkan dalam peti jenazah. Jenazah dimiringkan ke kanan sehingga ketika dikuburkan, jenazah menghadap ke kiblat. Sementara bila setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Tahap ketiga yaitu penyolatan. Penyolatan korban jenazah COVID-19 cukup diwakilkan oleh orang muslim yang memiliki syarat rukun salat, suci dari hadas dan najis. Untuk tempat bisa dilakukan di rumah sakit, di musola terdekat, atau di pemakaman. Artinya, di mana pelaksanaan sholat tersebut sangat fleksibel. Tahap yang terakhir adalah tahap pemakaman. Pemakaman tetap dilakukan seperti biasa. Petugas penting untuk mencegah potensi penularan dengan tetap menggunakan APD atau alat pelindung diri. Pengambilan jenazah terinfeksi COVID-19 secara terpaksa tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan prinsip syar'i. Dalam hal ini mempertimbangkan aspek kesehatan orang yang hidup. Bila terjadi pemaksaan perebutan jenazah, maka boleh dihalangi semata-mata untuk keselamatan jiwa. Umat Islam yang meninggal akibat COVID-19 dianggap mati syahid, yaitu syahid akhirat, yang berarti Muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau taun, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid, atau dosanya diampuni dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Demikianlah pemaparan materi dari fikih kebencanaan mengenai perawatan jenazah korban COVID-19 mulai dari memandikan sampai menguburkannya yang sesuai dengan syariat Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.